Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Idam Azwar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Ika Monika dengan NIM 122110035. Baiklah, saya akan menjawab setiap soal UTS yang telah Bapak berikan. Soal yang pertama itu, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan tiga aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional, bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global. Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai interaksi antara aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, dan aktor non-organisasi. Interaksi ini melibatkan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang terjadi dalam sistem internasional yang melibatkan negara-negara yang berdaulat. Tiga aktor utama dalam hubungan internasional. Yang pertama itu negara. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Mereka berperan sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang signifikan dalam sistem internasional. Negara-negara berpartisipasi dalam berbagai bentuk interaksi seperti diplomasi, perdagangan, dan kerjasama, serta memiliki peran sentral dalam organisasi internasional. Dua itu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah struktur formal yang dibentuk oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Mereka berperan sebagai platform untuk kerjasama, diplomasi, dan pengawasan, serta memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan internasional. Yang ketiga itu aktor non-negara. Aktor non-negara adalah kelompok atau organisasi yang tidak memiliki status negara, tetapi memiliki pengaruh dan politik internasional. Mereka dapat berupa organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, atau gerakan nasional. Peran-peran masing aktor dalam dinamika politik global. Peran negara memiliki peran sentral dinamika politik global. Mereka berperan sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang signifikan serta memiliki peran dalam organisasi internasional dan diplomasi. Peran organisasi internasional. Organisasi internasional berperan sebagai platform untuk kerjasama, diplomasi, dan pengawasan. Mereka memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan internasional serta mempengaruhi kebijakan dan evaluasi dunia global. Peran yang ketiga itu aktor non-negara. Aktor non-negara berperan sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan dan evaluasi dunia global. Mereka dapat memperjuangkan hak asasi manusia, lingkungan, dan kepentingan lain, serta memiliki peran penting dalam mempengaruhi arus perdagangan global dan kebijakan fisik dalam berbagai negara. Soal yang kedua, bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antara negara. Perbedaan utama antara realisme dan liberalisme adalah cara mereka menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antara negara. Realisme berfokus pada kepentingan keamanan dan kekuasaan materi, sedangkan liberalisme berfokus pada interdependensi ekonomi dan faktor-faktor dalam negara. Realisme juga menganggap bahwa negara harus berjuang sendiri untuk mempertahankan kepentingan sendiri, bahwa negara harus, sedangkan liberalisme menganggap bahwa kerjasama antara negara dapat lebih efektif jika dilakukan melalui organisasi internasional dan kerjasama ekonomi. Dalam menjelaskan penyebab konflik, realisme menganggap bahwa konflik terjadi karena kepentingan keamanan dan kekuasaan materi yang saling berkonflik, sedangkan liberalisme menganggap bahwa konflik terjadi karena ketidakpastian dalam sistem internasional, serta karena perbedaan
kepentingan dan nilai-nilai dalam menjelaskan kerjasama. Realisme menganggap bahwa kerjasama antara negara terbatas dan bahwa negara harus berjuang sendiri untuk mempertahankan kepentingan sendiri, sedangkan liberalisme menganggap bahwa kerjasama antara negara dapat lebih efektif jika dilakukan melalui organisasi internasional dan kerjasama ekonomi. Soal yang ketiga itu, jelaskan dan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Dampak positif itu di sini ada 3. Yang pertama itu perubahan tata nilai sikap. Globalisasi mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat, membuat mereka lebih rasional dan terbuka terhadap budaya lain. Contohnya itu masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan hak asasi manusia, sekarang lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak tersebut. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi memungkinkan pertukaran informasi dan pengetahuan yang lebih cepat dan luas, memungkinkan masyarakat untuk berpikir lebih maju dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih lagi. Contohnya itu Indonesia memiliki akses lebih baik ke teknologi dan informasi global, memungkinkan pengembangan industri teknologi yang lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Globalisasi membuka peluang bisnis dan investasi yang lebih luas, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi pengangguran. Contohnya itu Indonesia memiliki industri yang lebih maju dan lebih banyak peluang pekerjaannya. Sedangkan dampak negatif itu pola hidup. Di sini saya mengambil 3. Pertama itu pola hidup konsumtif. Globalisasi mempengaruhi masyarakat untuk menjadi lebih konsumtif dan individualistik, mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih besar. Contohnya masyarakat Indonesia yang sebelumnya hidup dengan pola hidup yang lebih sederhana sekarang lebih memilih konsumsi yang lebih banyak dan lebih mahal. Kedua itu sikap individualistik. Globalisasi mempengaruhi masyarakat untuk menjadi lebih individualistik, mengakibatkan kurangnya solidaritas dan kepedulian sosial. Contohnya, masyarakat Indonesia sebelumnya memiliki kepedulian sosial yang lebih kuat, sekarang lebih fokus pada kepentingan individu. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Globalisasi mempengaruhi kesenjangan sosial yang lebih besar, mengakibatkan masyarakat yang lebih miskin menjadi lebih jauh dari sumber daya dan peluang. Contohnya itu masyarakat Indonesia yang sebelumnya memiliki kesenjangan sosial yang lebih kecil sekarang memiliki kesenjangan yang lebih besar. Soal nomor 4, apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Diplomasi memiliki peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Diplomasi dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari konflik dengan cara meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara negara-negara yang berbeda. Beberapa contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Saya mengambil 2 contoh. Yang pertama itu krisis Korea Selatan dan Mesir. Tahun 1973, krisis ini terjadi ketika Korea Selatan mengumumkan pengunduran diri dari Organisasi Perdagangan Dunia atau GATT dan Mesir mengumumkan pengunduran diri dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil menghindari konflik dengan cara menyelesaikan perbedaan antara kedua negara. Krisis Iran dan Irak 1980 sampai 1988. Krisis ini terjadi ketika Iran dan Irak berperang selama 8 tahun. Diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil menyelesaikan konflik dengan cara mengadakan negosiasi yang menyelesaikan perbedaan antara kedua negara. Soal yang kelima itu analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam menangani perubahan iklim global. Berikut ada 3 organisasi yang terlibat dalam kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini.
Yang pertama itu pengawasan bangsa-bangsa persatuan atau PBB. PBB memiliki peran sentral dalam menangani perubahan iklim global. Organisasi ini memiliki beberapa program inisiatif yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Yang kedua itu Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. OSCE memiliki peran yang signifikan dalam menangani perubahan iklim global, terutama dalam wilayah Eropa. Organisasi ini memiliki program yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terpenting dalam perlindungan lingkungan. Yang ketiga itu Organisasi untuk Pembangunan Industri atau OECD memiliki peran yang signifikan dalam menangani perubahan iklim global, terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Organisasi memiliki program yang fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.